Selamat datang, di depan saya ada Vivo V70 FE. Dan hari ini saya akan membahas unboxing perangkat ini. Selain itu, saya juga akan memberikan gambaran singkat tentang spesifikasi, kualitas build, serta pendapat dan kesan umum saya mengenai perangkat ini dan apa saja yang ditawarkannya. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak disponsori oleh Vivo atau perusahaan lain manapun untuk membicarakan perangkat ini. Jadi sepanjang video ini, apapun yang saya katakan sepenuhnya adalah opini pribadi saya. Dan ini penting karena biasanya pendapat saya tentang sebagian besar perangkat tidaklah terlalu positif. Agar benar-benar adil, alasannya adalah karena ada banyak kompetitor lain di luar sana. Jadi saya akan langsung saja ke intinya. Dan di sini kita mendapatkan ada kabel pengisi daya, stiker rating energi, beberapa dokumen, dan sebuah case silikon bening, dan tentu saja ponselnya sendiri. Jadi itu adalah sebuah colokan. Oke, itu sebenarnya desain yang sangat menarik, yang kalau saja kamera saya ini tidak terlalu terang, mungkin akan jauh lebih baik untuk diperlihatkan kepada Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Desainnya hampir seperti bunga menurut saya, dan hanya ada di bagian ini saja, di sini. Jadi bagian atas di sini tidak memiliki desain seperti itu. Baiklah, mari kita nyalakan. Sekarang, sebentar lagi setelah benar-benar menyala, kamu akan bisa melihat, nah seperti itu, layarnya dengan bezel yang sangat tipis. Terlihat cukup bagus. Jadi layar di sini berukuran 6,83 inci, yang sebenarnya cukup besar dengan resolusi 1260 x 2800. Dan ini adalah layar AMOLED dengan 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, HDR10 Plus bersertifikat dengan tingkat kecerahan puncak 1900 nits. Jadi saya mencoba melihat layar yang layak. Saya tidak punya banyak hal buruk untuk dikatakan, tapi sebenarnya masih bisa lebih baik. Nah, salah satu kekurangannya di sini adalah kenyataan bahwa ini hanya memiliki tingkat mesh level 4. Bahkan tidak disebutkan tipe layar apa di sini, atau jenis kaca yang melindunginya. Tapi rating di sini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kompetitor. Dan dari segi rasio layar ke bodi, kita memang punya bezel yang terlihat bagus. Jika dijabarkan dalam persentase, ini adalah 90,7%, dan layarnya sendiri memiliki kerapatan 449 piksel per inci. Jadi sebenarnya ini layar yang cukup bagus untuk sesuatu yang disebut sebagai ponsel FE. Oke, sekarang di bagian belakang terdapat setup kamera. Sensor utamanya lensa wide 200 megapiksel f 1,924 mm serta lensa ultra wide 8 megapiksel f 2,220 derajat. Kameranya bisa merekam resolusi 4K dan 1080p, meski GSM Arena tak menyebutkan frame rate spesifik. Asumsi saya kemungkinan hanya 30 fps untuk keduanya, tapi saya akan segera beralih ke pengaturan agar bisa memeriksanya. Ayo. Baiklah, dan sekarang mari kita mulai saja. Jadi jika kita beralih ke video, kita melihat 1080p 30 fps, oke, ada 60 fps, dan 4K hanya 30 fps. Jadi resolusi 1080p sebenarnya memberi Anda hingga 60 fps, yang setidaknya menawarkan hal itu sekarang untuk swafoto. Tepat di sini, kita mendapatkan. Nah, itu sangat bergantung pada tempat Anda membeli perangkat ini. Jadi, model internasionalnya adalah 32 megapiksel,
f2,2, lensa lebar 22 mm, dan ada juga model 50 megapiksel f2,0, lensa lebar 21 mm. India, dan mari kita periksa cepat. Yang ini jelas pertandingan internasional di Polandia, jadi mari kita balik. Dan keduanya memiliki 30 bingkai. Oke, jadi itu adalah kamera-kameranya. Jika kita melihat ke dalam perangkat ini, maksud saya tidak akan membongkarnya secara asal-asalan, jadi saya hanya akan menjelaskan spesifikasinya secara singkat. Kami memiliki baterai 7000 mAh yang cukup bagus dan kecepatan pengisian daya 90 Watt yang juga cukup baik. Selain itu, perangkat dengan harga terendah dan termurah hadir dengan 128 GB penyimpanan dan 8 GB RAM. Dan pilihan mana yang Anda ambil mungkin akan berpengaruh bagi Anda karena tidak ada penyimpanan yang dapat diperluas. Jadi jika Anda membutuhkan lebih dari 128 GB yang bisa saja terjadi, Anda mungkin ingin memilih opsi kedua, yaitu 256 GB dengan 8 GB RAM. Tapi perlu diketahui, jika Anda mau, Anda bisa mendapatkan semua opsi hingga setengah terabyte. Sepertinya Anda tahu, maaf. Ada satu opsi yang posisinya agak aneh, yaitu 256 GB penyimpanan dengan 12 GB RAM. Tapi kemudian setengah terabyte lagi-lagi hanya mendapatkan 8. Saya tidak tahu apakah ini benar. Jika benar, itu pilihan yang sangat aneh. Bagaimanapun, opsi manapun yang Anda pilih di sini akan dilengkapi dengan tipe penyimpanan UFS 3,1. Nah, itu tadi spesifikasi untuk penyimpanannya. Sekarang, spesifikasi terakhir di sini adalah prosesor yang menjalankan perangkat ini, yaitu Dimensity UH7360 Turbo. Jadi ini pada dasarnya adalah prosesor kelas menengah. Sekarang, untuk apa yang Anda dapatkan di sini dan untuk harga yang ditawarkan, menurut saya ini sebenarnya paket yang cukup masuk akal. Yang sejujurnya saya tidak menyangka akan mengatakan itu. Jadi perangkat ini harganya, mari kita cek dengan cepat. Baiklah, mungkin pertama-tama saya sebutkan dalam mata uang rupiah. Jadi harganya hampir mencapai Rp41.000 untuk saat ini. Kalau di tempat asal saya harganya sekitar 1.600. Dan mari kita coba perhatikan dan lihat bersama-sama. Di mana sih harga dalam dolar? Demi Tuhan Google, tolong berikan saja yang saya cari. Nah, akhirnya ketemu. Jadi, kalau dalam dolar, mari kita lihat harganya itu sekitar kurang lebih $440. Dan itu sudah termasuk pajak. Sekarang, perlu diingat, harga-harga ini bisa berbeda-beda tergantung wilayah dan juga seperti yang Anda tahu, kurs, pajak, dan segala macam hal lainnya. Jadi harganya belum pasti, tapi seharusnya ada di kisaran harga seperti ini. Nah, dengan begitu, saya menemukan bahwa perangkat ini hadir dengan baterai 7000 mAh dan pengisian daya 90 Watt. Itu sudah merupakan spesifikasi yang sangat bagus untuk sebuah ponsel. Selain itu, layarnya sudah AMOLED dengan refresh rate tinggi, tingkat kecerahan yang baik, dan sudah bersertifikasi HDR10+. Itu sebenarnya adalah beberapa hal yang selalu saya cari sendiri pada sebuah perangkat. Jadi, kalau referensi kamu juga mirip, menurut saya ini benar-benar paket yang sangat bagus. Sekarang ada beberapa kekurangan di sini, jadi izinkan saya melepas casingnya dulu. Bagian depannya sudah jelas terbuat dari material kaca, dan selain itu sudah dilindungi dengan pelindung layar plastik. Tapi, kita punya frame plastik di sekelilingnya dan bagian belakang juga plastik yang dari segi daya tahan memang bukan yang terbaik. Tapi, untungnya sepertinya kita mendapatkan case silikon yang sudah termasuk dalam paket penjualan perangkat ini. Jadi, itu tadi pada dasarnya semua hal yang perlu Anda ketahui tentang perangkat ini. Tapi saya ingin membahas satu ponsel lain, siapa tahu ada yang tertarik. Memang harganya akan sedikit lebih mahal. Tapi menurut saya apa yang kamu dapatkan dari itu, mungkin justru itu yang sedang kamu cari. Jadi, yang saya maksud adalah yang ini. Sekarang,
Seperti yang saya bilang sebelum saya mengatakannya, saya mungkin tidak menyangka akan mengatakan itu. Ini adalah perangkat yang cukup layak, dan ini agak membingungkan karena semuanya benar-benar tergantung pada apa yang kamu cari. Karena perangkat ini punya fitur seperti 1080p Sync 10, kamera 200 megapiksel untuk hasil foto lebih bagus. Baterainya juga lebih besar dengan pengisian daya cepat. Tapi kemudian yang satu ini punya beberapa hal lain, ada yang lebih baik, ada juga yang lebih buruk. Dari segi baterai kapasitasnya lebih kecil, yaitu 6500, jadi 500 mAh lebih kecil dari Vivo. Pengisian dayanya 10 watt lebih cepat, yaitu 100 watt. Layar di sini punya refresh rate yang lebih tinggi khusus untuk input sentuhan. Selain itu, layarnya juga sudah 120 Hz AMOLED HDR10+. Dan saya rasa juga, kalau saya tidak salah ingat, coba saya cek cepat, sudah bersertifikasi Dolby Vision. Jadi kalau kamu punya acara atau film yang sudah dimaster dalam Dolby Vision, kamu benar-benar bisa menontonnya di sini, yang menurut saya cukup keren. Selain itu, tingkat kecerahannya mencapai 3500 nits, jadi jelas lebih terang dibandingkan yang kita dapat dari Avivo. Secara pribadi, saya suka tingkat kecerahan di angka 3000-an, yang artinya kamu tidak akan kesulitan menggunakannya di luar ruangan. Itu sudah sangat cukup terang menurut preferensi saya, jadi itu memang yang saya cari. Ini seperti titik manis, di mana menurut saya sudah sangat terang, tidak perlu lebih terang lagi, dan menyenangkan bisa berada di titik itu. Bagaimanapun itu beberapa halnya. Sekarang, salah satu fitur menonjol dari perangkat ini adalah prosesornya. Jadi, saya rasa perangkat ini mengorbankan kameranya di sini, karena yang di atas kertas sedikit lebih baik. Namun, yang ditawarkan adalah prosesor yang jauh lebih cepat. Alih-alih Dimensity 7360 Turbo, sekarang Anda mendapatkan Dimensity 8500 Ultra sebagai prosesornya. Jika saya melihat di nanoreview.net, saya akan membandingkannya dengan versi non-ultra dari prosesor yang ada di sini. Jadi, yang ini juga sedikit lebih cepat, tapi sebenarnya tidak terlalu penting, karena apa yang kita miliki di sini sudah jauh lebih cepat. Jadi nanoreview.net memberikan misalnya tolok ukur N22 untuk keduanya. Sekali lagi, 8500 non-ultra, dan yang kita miliki di sini, dan secara umum versi non-ultra dari prosesor ini memberikan peningkatan performa sebesar 133% dalam 2211 pengujian. Segala sesuatu seperti CPU, GPU, RAM, dan sebagainya. Jadi ini lebih seperti gambaran luas tentang apa yang ditawarkan oleh prosesor atau prosesor itu sendiri. Sekarang, jika Anda melihat sesuatu yang sedikit lebih spesifik, misalnya, Geekbench 6 yang hanya akan menguji CPU, single core memberikan peningkatan sebesar 68% dibandingkan Vivo, dan multicore mendapatkan peningkatan sebesar 133%. Lalu pada performa GPU, yang pasti akan sangat menarik bagi Anda. Jika Anda suka bermain game di perangkat Anda, maka Anda akan mendapatkan peningkatan luar biasa sebesar 433%. Jadi perangkat ini jauh lebih unggul. Harganya pun sedikit lebih mahal. Seperti yang saya katakan, ada yang dikorbankan, ada juga yang didapatkan. Jadi tergantung apa yang Anda cari. Poco X8 Pro adalah ponsel hebat jika Anda ingin bermain game di perangkat dan punya baterai yang cukup baik. Namun, yang paling utama ingin Anda perhatikan atau prioritaskan adalah prosesornya. Jadi semuanya berjalan sangat cepat. Jika itu yang Anda cari, ini jelas akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan yang satu ini. Sekarang, jika Anda mencari daya tahan baterai yang sedikit lebih baik, meskipun secara teknis, label peringkat energi menunjukkan bahwa kedua perangkat ini memiliki daya tahan baterai yang hampir sama. Meskipun sebenarnya hanya ada selisih sekitar 500 mAh, sebenarnya itu tidak terlalu banyak. Jadi ada sedikit perbedaan pada baterai, tapi menurut label peringkat energi Uni Eropa, perbedaannya tidak terlalu besar. Jadi Anda mendapatkan ponsel yang lebih murah, yang bahkan bisa saja menghasilkan foto yang lebih baik, dan hal ini memang harus mengorbankan beberapa aspek seperti kualitas build, karena sebagian besar bodinya berbahan plastik. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, menurut saya ini benar-benar ponsel yang solid. Ponsel ini menawarkan banyak hal yang menurut saya memenuhi kriteria yang seharusnya ditawarkan ponsel modern, seperti baterai yang lebih besar, pengisian daya lebih cepat, layar yang bagus, dan satu hal yang tidak ditawarkan adalah prosesor yang lebih baik.
Untuk harga tersebut akan jauh lebih baik jika memiliki sesuatu yang sedikit lebih cepat. Itulah mengapa saya menyebut Poco, karena ponsel itu juga menawarkan prosesor yang lebih cepat di atas fitur lainnya. Sementara itu, dalam hal perekaman video, mencoba untuk tetap bersaing, ponsel ini juga mendukung 4K, saya rasa bahkan 4K 60. Kalau saya tidak salah ingat ya, memang bisa 4K 60, jadi khusus untuk video. Yang ini sebenarnya mungkin sedikit lebih baik karena bisa sampai 60 frame, berbeda dengan yang satu ini yang hanya 30. Sekarang untuk resolusi 1080p, keduanya bisa 60. Poco juga bisa merekam slow motion hingga 960 frame di 1080. Jadi itu tadi ulasan singkat dari saya tentang hal ini. Pendapat umum juga begitu. Selain itu, biasanya saya juga ingin membahas berbagai macam perangkat lainnya. Melakukan perbandingan mendalam mengenai apa saja yang mungkin bisa kamu dapatkan, misalnya jika kamu sedang mencari sesuatu yang mungkin lebih murah, memiliki kualitas lebih baik, atau menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda. Tentu saja hal itu sangat bergantung pada apa yang sebenarnya sedang kamu cari. Karena perangkat seperti ini di kelas menengah bawah atau entry level, biasanya pada umumnya memang difokuskan pada satu hal atau fitur yang sangat spesifik. Semakin tinggi kelasnya, fokusnya akan semakin luas ke hampir semua aspek, tapi semakin rendah kelasnya, kamu tahu sendiri. Dari segi harga, ponsel-ponsel ini biasanya hanya memilih beberapa hal saja untuk difokuskan, seperti baterai, kecepatan pengisian daya, layar, kamera, atau kualitas build. Jadi perangkat akan memilih beberapa aspek tersebut tergantung pada seberapa mahal perangkatnya. Jadi kadang-kadang saya mencoba memilih perangkat yang mungkin tidak sempurna. Misalnya seperti ini, perangkat ini punya kamera yang bagus. Saya mungkin akan menunjukkan perangkat lain yang kameranya tidak terlalu bagus, tapi tetap bekerja dengan sangat baik dan bisa menjadi alternatif jika kamu mencari sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi itu saja. Sekarang, jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.